Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi juludus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ikhwanul iman jamaah Jumat yang terhormat, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya masih diberikannya kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam menambah amal ibadah yang sudah ada. Tidak sedikit orang-orang di luar sana yang tidak punya kesempatan meskipun punya kesehatan. Dan ada pula orang yang punya kesempatan tapi tidak punya kesehatan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat dan pengikutnya yang baik hingga kita mengakhiri detik-detik kehidupan kita dari alam dunia ini. Ikhwanul iman, selanjutnya marilah kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti berusaha dan berupaya untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanya takwa itulah yang akan menjadi bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah Jumat yang terhormat, baru saja 3 hari yang lalu kita meninggalkan tahun 2024. Baru saja hari ini kita memasuki bulan Muharram, bulan haram, yaitu bulan Rajab, setelah 3 hari sampai hari ini. Kedua saat ini merupakan saat-saat yang menggembirakan kita. Karena apa? Pergantian tahun disebutkan oleh Umar bin Khattab sebagai evaluasi diri, hasibu anfusakum qabla an tasahtuhasabu. Sementara Rajab juga disebutkan sebagai hasib, sebagai barang pertimbangan, barang muhasabah seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Karena apa? Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Orang-orang dulu, saudaraku sekalian, ketika Rajab datang, mereka berhenti dari perang. Sehingga Rasul pun menyebut Rajab itu bulan mulia, bulan hurum. Siapa yang melakukan perbaikan di situ, kebaikan di situ, Allah balaskan 2 kebaikan baginya. Dan ketika seseorang melakukan kejahatan, maksiat, kesalahan, dosa pada bulan Rajab, maka Allah akan tambahkan 2 kesalahan baginya, 2 dosa baginya. Karena itu saudaraku sekalian, marilah pada bulan ini maupun pada tahun ini kita berusaha
untuk mempersiapkan diri lebih baik dari masa-masa yang lalu. Ali karramallahu wajhah berkata di dalam maqalahnya, "Idza ata yaumul alayya la yazdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika ila hadzal yaum." Apabila datang hari-hari kepadaku, kata Ali, tapi hari-hari yang kulewati itu tidak mampu mendekatkan diriku kepada Allah, maka itu berarti tidak ada keberkahan bagiku untuk hari itu. Mari kita dalam menapa hari-hari kita setahun yang akan datang, saudara. Kita isi hidup kita ini, kita isi keadaan kita dengan banyak beribadah kepada Allah. Apa indikasinya? Orang yang lebih baik waktunya untuk beribadah, untuk bersosialisasi, bermasyarakat, bersosial dari hari-hari kemarin. Kata Imam Az-Zarnuzi di dalam kitabnya Ta'lim wal Muta'allim, paling tidak ada 5 yang harus dilakukan seorang hamba kalau dia mengaku hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah agar dia lebih baik dari hari-hari kemarin, agar dia lebih baik dari bulan kemarin, bahkan dia lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Fayambaghi likulli muslimin wa muslimat ay yastaghila fi jami'i ahwalihi wa awqatihi bi 5 asya. 5 perkara yang bisa meningkatkan ubudiyah seorang hamba kepada Tuhannya sebagai realisasi dia akan berbuat baik pada hari itu, pada bulan itu, pada tahun itu dibanding dengan tahun kemarin. Apa itu? Pertama, bizikrillah ta'ala. Banyak-banyak merenung kebesaran Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir merupakan perhambaan seorang hamba kepada Tuhannya, mengakui kebesaran Allah dan tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang ada di dalam dirinya. Tuhan pun menyebut, "Ingatlah aku, pasti kalian ku ingat." Sesuatu yang menimpa pada diri seseorang muslim bukan tidak punya alasan. Barangkali lupanya untuk mengingat Allah sudah banyak. Mengingat Allah tidak hanya terbatas kepada zikir tahlil la ilaha illallah, tapi melihat sesuatu yang efeknya untuk memberikan keinsapan kepada seorang hamba itu juga zikir. Setinggi-tinggi zikir itu la ilaha illallah. Sehebat-hebat zikir itu adalah salat. Maka kita, saudaraku sekalian, mari berzikir kepada Allah. Tempat berzikir di mana saja, tidak hanya sekedar batasnya di masjid, tidak hanya di rumah, tapi juga di jalan, di kendaraan, dimanapun kita berada, berzikir kepada Allah itu penting sekali. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita dan bagaimana keadaan kita ketika Allah menjemput kita. Bagi kita-kita yang sudah 40-50 tahun ini, mari kita berhitung, saudara, dengan zikir ini. Mari kita berhitung dengan baik ini. Dari umur 50 tahun, berapa tahunkah kita yang sudah beribadah kepada Allah? Katakanlah 25 tahun. Dari 25 tahun itu, berapa tahun kita yang ikhlas beribadah kepada Allah? Tidak hanya sekedar rutinitas. Sebutlah 10 tahun atau 15 tahun. Dari 15 tahun itu, saudara, sudahkah kita lakukan zikir kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Mengagungkan Allah pada kebesaran, pada kekecilan diri kita, dan mengagungkan Allah di hadapan kekerdilan diri kita. Itulah zikir sebetulnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam,
merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan merupakan salah satu bagian dari orang-orang yang berpikir, ulul albab itu. Siapa orang-orang yang ulul albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik mereka berdiri, wa qu'uda maupun duduk, wa ala junubi maupun berbaring. Sambil apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sambil memikirkan kejadian ciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Begitu sayangnya Allah kepada kita, saudara. Semua disiapkan Allah fasilitas. Kita bisa menghidup udara Allah ini dengan bebas. Oksigen Allah ini berkeluyuran di mana saja. Pernahkah itu kita pikirkan sebagai kemuliaan Allah kepada kita? Sementara kita barangkali tidak banyak berbuat untuk Allah. Dan itu bukan untuk Allah. Istilah saja berbuat untuk Allah. Tapi sesungguhnya kembali kepada kita manusia ini. Hari ini, mari kita tafakkur muhasabah. Sudah berapa kali kita berzikir sejak pagi tadi sampai sekarang sholat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mulia dengan bizikrillah. Yang kedua, saudara, berdoa. Ad-du'a ilallah. Kata Rasul, doa ini merupakan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Orang-orang yang beribadah tidak pernah berdoa itu adalah orang yang tidak berotak dalam beribadah. Doa adalah permohonan kita kepada Allah, sandaran kita kepada Allah, mengakui kekerdilan, kekecilan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita lemah di hadapan Allah. Menahan kantuk pun kita tidak bisa. Menahan rambut untuk tidak putih pun kita tidak mampu. Melangkahkan kaki pun ketika sudah Allah coba dengan penyakit kita tak bisa apa-apa. Tak ada tempat yang lain kecuali bermohon, bermunajat, menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Karena ini penting bagi seorang manusia, saudara. Bahkan ketika akan meninggal pun orang disuruh untuk berdoa. Paling tidak dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagi orang yang tidak mau berdoa, kata Rasul, adalah orang yang sombong sesungguhnya. Sombong dalam kehidupannya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan keadaannya. Padahal kata Al-Ghazali, dia tidak sadar kalau Allah sudah mau, saudara, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah menahan, tidak ada yang bisa membuat apa-apa. Saudara-saudara sekalian, doa memegang peranan penting. Mari kita berdoa, walaupun sedikit saja. Doa itu sering kita sebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini meskipun singkat, saudara, tapi penjabarannya sangat-sangatlah panjang terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, biqiraatil Quran. Membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan napas kehidupan bagi seorang mukmin dan muslim sesungguhnya. Kemanapun dia pergi, napas kehidupannya adalah Al-Quran. Napas kegiatannya adalah Al-Quran. Napas ibadahnya adalah Al-Quran. Kemanapun dia ada. Bahkan Al-Quran itu merupakan sarana komunikasinya kepada Allah. Akan miskinlah seseorang, akan tinggallah seseorang dalam kehidupannya sendirian kalau dia tidak punya komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada yatakallama ma'allah faqra'ul Qur'an, kata Rasul. Siapa yang mau berkomunikasi kepada Allah, maka sering-sering bacalah Al-Quran. Tidak banyak, saudara. Al-Quran itu pada umumnya orang menyebut 6.666 ayat. Atau 6.366 ayat. Atau 1.027.000 huruf.
Tidak ada satu ayat kitab suci pun di atas dunia ini yang diberikan Allah ganjaran, saudara. Tidak sia-sia kecuali Al-Quran. Saudara baca satu huruf nur dan seterusnya, Allah beri ganjaran saudara 10 ganjaran. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalih. Hati yang gersang sering, saudara, kenapa tidak pernah disuburkan dengan Al-Quran? Oh, aku tidak bisa baca Quran. Baca Fatihah pasti. Baca Al-Ikhlas pasti. Niatkan itu Quran, saudara, agar lisan saudara akan lancar melakukan sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita periksa diri kita. Sudahkah kita banyak membaca Al-Quran? Mari kita periksa anak-anak dan keluarga kita. Sudahkah mereka pandai dan bisa baca Quran? Atau sebaliknya anak-anak kita tanpa kita tahu sudah membenci Al-Quran? Apa yang harus kita pertahankan untuk anak-anak kita yang sudah membenci Al-Quran, saudaraku sekalian? Tidak ada, kecuali kerugian yang besar di hadapan Allah. Kemiskinan yang sangat hebat, kata para ulama, ketika seorang tidak bisa membimbing keluarganya untuk membaca Al-Quran. Apalagi, padahal akhir dari kehidupan kita ini itulah kunci kebahagiaan bagi seorang siapapun itu, apakah ia seorang ayah, seorang anak, seorang ibu terhadap keluarganya. Saat-saat dia akan meninggalkan dunia ini, ada yang mengantarnya dengan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Tegakah kita melepas saudara-saudara kita hanya dengan selamat tinggal saja, tanpa kita bekali dia dengan ayat-ayat Allah? Kita serahkan dia kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya, saudara, selain itu, agar kita menjadi orang yang lebih beruntung, adalah at-tawadu. Tawadu adalah sifat-sifat yang baik. Tidak serakah, apalagi sombong. Tawadu itu lawannya kibria, sombong. Seorang yang tawadu akan melihat sesuatu itu baik semuanya. Akan melihat kemiskinan sebagai kaya semuanya. Tapi orang yang sombong, saudara, akan melihat sesuatu itu tidak ada yang lain kecuali dia. Pamer pangkat, pamer jabatan, pamer kekuasaan, pamer kekayaan. Kalau tidak dia, tidak ada yang bisa. Sadarlah kita bahwa salah satu penghalang orang untuk tidak tawadu ini adalah godaan setan. Setan tidak akan pernah, iblis tidak akan pernah senang melihat kita menjadi orang yang tawadu. Tetapi apa? Sombong. Dia menghembuskan kita, siapapun kita kadang-kadang, kalau tidak ada iman dan sifat tawadu kita menjadi sombong. Orang beribadah belum tentu tidak sombong, saudara. Sehebat-hebat orang beribadah barangkali godaannya terhadap kesombongan itu ada. Iblis ada yang menyebut 1.500 tahun dia beribadah kepada Allah. Ada yang menyebut 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Tapi hanya karena satu saja kesalahannya, tidak mau sujud dan tidak mau ikut kepada perintah Allah, maka dia dikeluarkan dari surga. Beratus tahun, beribu tahun iblis itu tinggal di dalam surga. Bertempat tinggal di dalam surga. Tapi karena satu kesalahan saja, saudaraku sekalian, dia diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Sombong. Allah bertanya, ya Adam, ya iblis, kenapa kau tidak mau mengikut perintahku untuk sujud kepada Adam? Dia katakan, ana khairum min, aku lebih hebat dari dia. Aku kau jadikan dari api, sedangkan Adam dan keturunan itu kau jadikan dari tanah. Maka oleh kesombongannya, saudara, satu saja kesombongannya, Allah hukum dia sampai dunia dikiamatkan. Tapi tidak sedikit orang yang mengaku manusia. Maaf, saudara, amalnya sedikit, dosanya banyak, durhakanya kepada Allah luar biasa, melebihi dosa-dosa yang ditanamkan oleh iblis. Tapi kemauannya ke surga melebihi tinggalnya iblis. Adilkah kita
Tidak, saudara. Karena itu sifat tawadu ini mari. Dan ini sifat yang sulit. Ada seorang jamaah kadang-kadang dia disebut dibikin di depan jamaah. Ada orang yang menyebutnya riya. Ada orang yang berjamaah di belakang-belakang sana. Ada juga orang yang menyebutnya takabur agar dia disebut orang-orang yang tawadu. Tawadu sesungguhnya Allah mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pandang enteng terhadap makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan dapat mengingatkan kita kembali betapa Rajab, bulan yang mulia itu, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Imam Ahmad selalu berdoa, walaupun doa ini adalah doa-doa yang dhaif, hadis dhaif. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Mari kita pakai. Karena Imam Al-Ghazali juga di Ihya'ul Ulumuddin menawarkan kepada kita doa ini agar menjadi persiapan kita beribadah pada bulan Rajab, dan bulan Sya'ban kita tinggal menanam, dan bulan Ramadan kita tinggal memetik hasil yang kita perjuangkan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa aksiru minas salati wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu min al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qarabatihi wa zurriyyati wa ummati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha wa min asmati dawamaha wa min rahmati sumulaha والعافية وسلها. اللهم كن لنا يا الله ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.